Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke Komputer Online Class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang tab insert di PowerPoint. Nah, kita akan bahas tab-tab yang ada di PowerPoint. Nah, kali ini kita masuk ke tab insert. Nah, jadi apa-apa aja sih tab yang ada di tab insert tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Oke, kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, jadi pengertian dari insert ini, tab insert ini merupakan menu yang berhubungan dengan penyisipan suatu benda atau suatu media lain agar PowerPoint yang dibuat dapat dinikmati dan menarik audiens. Nah, jadi kadang PowerPoint ini tidak hanya tulisan-tulisan aja, tapi juga harus dimasukkan gambar atau bisa masukkan video dan lain agar dia lebih menarik, agar dia lebih tidak bosan lah untuk dilihat presentasinya. Itu dia. Nah, di tab insert ini terdiri dari berbagai macam grup, diantaranya ada slide, ada tables, ada image, ada illustration, ada add-in, ada link, ada comment, ada teks, ada simbol, dan media. Nah, itu dia, ada banyak grupnya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada slide. Nah, slide ini adalah grup icon yang berisi segala macam pengaturan slide. Nah, jadi pada grup icon ini hanya berisi satu icon perintah, yaitu new slide. Jadi kita bisa menginsertkan atau memasukkan slide di bagian grup slide ini. Jadi kan insert itu kan kita memasukkan sesuatu. Nah, kita juga bisa masukkan slide. Nah, lanjut ada grup table. Nah, jadi grup table ini adalah grup icon yang berisi segala macam pengaturan tabel dalam slide kita. Nah, pada grup table ini berisi 3 perintah, yaitu insert table, draw table, dan excel table. Nah, itu nanti kalau kita klik tanda panah di bawahnya itu dia akan ada situ insert, draw, dan juga excel spreadsheet table. Jadi ketika kita ingin membuat tabel di slide kita bisa menggunakan fitur ini. Lalu kita lanjut ke bagian image. Nah, di image ini kita bisa lihat ada beberapa fitur. Ada 4 fitur. Nah, jadi image ini adalah grup icon yang berisi segala macam pengaturan gambar yang ada di slide kita. Pada grup icon image berisi 4 icon, yaitu ada picture, online picture, screenshot, dan foto album. Nah, jadi kita bisa masukkan gambar dari grup ini ya, grup image. Misalnya kalau kita ambil di bagian picture, berarti kita mengambil gambar yang ada di komputer kita. Sedangkan kalau yang online, berarti sudah namanya online, berarti kita ambilnya nanti dari internet. Nah, seperti itu. Kalau screenshot kita ingin menangkap layar, ibaratnya memfoto layar kita bisa menggunakan fitur screenshot yang ada di image. Jadi ibaratnya kalau di Microsoft Word, Excel itu nggak ada screenshot. Nah, di PowerPoint ada fitur screenshotnya. Lalu ada foto album, ini adalah tempat dari album-album foto yang akan kita masukkan juga ke slide kita. Nah, lanjut ada illustration. Nah, jadi illustration ini sama ya, ada di Word, ada di Excel, dan juga ada di PowerPoint. Nah, ada 3 perintah di sana, yaitu ada shape untuk memasukkan seperti kotak, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Smart art ini adalah art yang lebih beda lah ibaratnya. Dan juga ada chart, ini seperti diagram-diagram yang ada kita bahas juga pernah di Excel atau di Word. Nah, seperti itu. Jadi dia grup illustration ini fungsinya untuk memasukkan bermacam-macam bentuk ya. Misalnya mau bentuk segitiga, mau bentuk bulat, dan lain-lain, atau smart artnya juga. Smart art itu nanti ada yang 3D atau yang apa gitu. Nah, lebih kayak gitu. Chart, misalnya diagram ini, diagram bulat atau yang lain. Nah, banyak kita bisa masukkan di ilustrasi.
Nah, lalu ada add-ins. Nah, add-ins ini adalah grup icon yang berisi bermacam pengaturan untuk menambah menu ke dalam aplikasi PowerPoint. Nah, jadi kita bisa mengambil menu-menu ya, misalnya ingin menambahkan, ibaratnya kalau di Google Chrome kayak extension ya. Nah, jadi kita menambahkan menu atau fitur dari bawah apalah, ibaratnya dari luar. Jadi kan ini bawaan nih. Kita mau menambahkan fitur-fitur juga yang disediakan oleh Microsoft. Nah, tapi kita harus ambil dari online. Nah, jadi ada dua di sini, yang itu Get Add-ins dan My Add-ins. Nah, jadi kalau kita get dulu dari online, dari internet, sudah kita get, lalu kita cek di My Add-ins, ada nggak dia fiturnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada links. Nah, links ini kita perhatikan ada 3, yaitu pertama ada Zoom. Nah, jadi Zoom ini adalah perintah untuk menghubungkan beberapa slide ke dalam satu slide. Itu dia. Ini links ini dalam bahasa Indonesia artinya menghubungkan ya, antara terhubungan. Jadi mungkin dia akan berhubung antara satu slide dengan slide yang lainnya bisa, atau slide dengan sesuatu yang di internet juga bisa. Nah, di bagian 2 ini ada links, perintah untuk membuat tautan di dokumen Anda untuk akses cepat ke halaman web atau file. Nah, jadi kalau kita mau menyisipkan file atau halaman web, nah, bisa kita, mungkin kalian mau di presentasi kalian menyisipkan alamat website kalian atau alamat Instagram kalian, bisa nanti kita klik langsung akan masuk ke Instagram atau alamat website kalian. Yang ketiga ada action. Ini adalah perintah untuk memberikan tindakan pada objek yang dipilih ketika kita klik. Nah, itu dia action. Nah, di bagian teks ini ada beberapa fitur yang sudah kebanyakan sudah kita tahu, seperti text box, edit footer, word dan lain-lain. Karena di Microsoft Word, di Excel juga sudah ada ya. Nah, ada 6 fitur. Yang pertama ada text box. Ini perintah untuk menambahkan teks dalam bentuk atau objek, jadi dalam kotak dia ya teksnya. Header footer ini adalah perintah untuk menambahkan header atau footer di dalam slide kita, tidak hanya di Word. Kita bisa juga membuatnya di Excel, di PowerPoint. Lalu word art ini ada perintah untuk menambahkan teks artistik ke dalam slide. Jadi kayak tulisannya bergaya-gaya gitulah, lebih artistik, lebih keren. Yang 4 ada date and time, adalah perintah untuk menambahkan tanggal atau waktu ke dalam slide. Yang kelima adalah slide number, adalah perintah untuk menambahkan nomor halaman ke dalam slide. Jadi kita bisa menambahkan nomor-nomor kayak nomor halaman lah, seperti itu. Objek adalah untuk perintah menambahkan objek ke dalam slide kita. Jadi mau objek-objek apa kita bisa ambil di sana. Lalu ada simbol. Nah, ini simbol juga udah ada juga di Word dan Excel. Nah, ini berisi bermacam pengaturan untuk menambahkan rumus atau simbol-simbol yang tidak umum ke dalam slide. Nah, dia ada 2 perintah, yaitu equation sama simbol. Jadi kayak simbol-simbol rumus, simbol-simbol matematika yang tidak ada di keyboard. Kalau keyboard kan ada seru ini atau itu kan. Nah, dia simbol-simbol yang tidak ada, simbol checklist atau simbol apa. Nah, itu dia. Media. Nah, jadi media ini, di grup media ini adalah grup yang berisi macam pengaturan untuk menambahkan video atau suara ke dalam slide kita. Jadi di slide presentasi kita juga bisa memasukkan video atau suara ya, tidak hanya. Oke, jadi di media ini ada grup yang isinya 3 fitur. Yang pertama ada video, audio, dan screen recording. Jadi kita di PowerPoint ini bisa menyisipkan video, kita bisa menyisipkan audio juga, dan juga kita bisa untuk merekam, ibaratnya merekam presentasi kita menjadi suatu video. Nah, itu dia. Jadi ini adalah fitur spesial yang ada di PowerPoint, dan ketika kita menggunakannya
dan tidak ada di aplikasi lain seperti Word dan Excel. Kita bisa menyesuaikan video, audio, dan lain-lain supaya lebih menarik slide kita tersebut. Dan yang terakhir ada komen. Ini adalah memberikan komentar pada slide kita. Seperti misalnya slide ini kita memberikan kayak catatan atau apa, kita bisa menggunakan fitur komen tersebut. Oke, sekian dulu materi kita tentang tab insert di Microsoft PowerPoint. Semoga dengan materi ini kita bisa memahami apa-apa saja fitur di tab insert PowerPoint dan bisa menggunakannya ketika kita ingin membuat suatu presentasi. Oke, sekian dulu materi dari Mister. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.